Selamat datang di acara seminar internasional Sastra Indonesia Malaysia, diskusi dan apresiasi karya bersama. Acara ini merupakan proyek bersama yang diselenggarakan oleh Prodi S2 Ilmu Sastra UGM dan juga Sastra Manajemen Enterprise. Saat ini di ruangan ini sudah ada 4 pemateri yang sudah siap untuk menyajikan materinya kepada kita semua dan juga 1 moderator. Profesor Iman mungkin menjelaskan atau memaparkan apa yang ditulisnya dalam novel anti plot ini. Nanti kemudian akan mulai pembahasan. Nanti mungkin dari Profesor Paloh, kemudian Dr. Lim, dan terakhir BSC. Nggak apa-apa, terakhir dulu ya. Oke, silakan Prof. 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih pada Prof. Paloh dan rekan-rekan di UGM ini mengadakan majelis ini untuk membincangkan sebuah karya yang saya tulis agak banyak tahun yang lepas. Dia bermula dengan sebuah novel yang saya namakan novel. Barangkali novel itu plot sebab dia lebih kepada koleksi cerpen itu isu lain. Tapi mulanya saya kumpulkan 17 buah cerita ini yang saya siarkan di internet selanjutnya. Sebagai seorang aktivis di internet, biasanya karya-karya kita keluarkan di internet dulu. Dan sebenarnya 17 karya ini saya buatkan di portal isastra.com. Itu portal kami untuk hampir 4 tahun. Lama tempoh yang lama. Dan akhirnya biasanya orang aktivis di internet ini mereka tidak sangat berminat dengan buku, dia membaca internet dan sebagainya. Tapi kami di Sastra kami juga menggalakkan material-material di internet itu diturunkan dalam bentuk buku yang nilainya bagi kami lebih rendah dari karya di internet. Sebab karya di internet itu dia macam-macam mediumnya ada macam-macam bentuknya ada, kita ada grafiknya, kita ada animasinya, kita ada warnanya. Tapi bila kita turunkan ke pencetakan profesional, dia sudah menjadi teks hitam di atas kertas putih, sangat boring bagi kami Tapi demi meluaskan lagi sebaran cerita-cerita itu, saya pun terbitkan dalam sebuah novel yang bertajuk Cinta Berbalas di Meja 17. Kenapa Cinta Berbalas di Meja 17? Sebab di Malaysia novel tidak boleh dijual kecuali ada perkataan cinta pada title-nya. Belum baca lagi yang tulis itu Cinta Berbalas di Meja 17. Kenapa Meja 17? Saya memikirkan satu angka yang sesuai untuk meja saya. Asalnya meja itu bernombor 13. Asalnya di internet meja itu bernombor 13. Tapi kita tahu apabila kami nak cetak 13 itu unlucky number kan? Bagi orang barat itu unlucky number. So saya cari number yang sesuai. Saya teringat sebuah lagu Melayu, Si Manis 17, Sweet 17. Jadi kami anggap 17 itu angka cinta, angka kasih sayang. So cinta berbalas di meja 17. Sebenarnya asalnya tajuknya ialah kisah di meja 17. Kisah di meja 17. Tidak ada kata cinta. Jadi novel itu tak mungkin dijual. So kisah itu saya tukar kepada kasih di meja 17. Tapi sebagai puisi penyair, saya tidak nampak kasih di meja 17 itu puitis bunyinya. So saya tukar cinta di meja, cinta berbalas di meja 17. Sangat puitis agak. So setelah novel itu dijual pada para remaja dan orang-orang tua seperti saya segan hendak membelinya, so saya keluarkan edisi kedua dengan tajuk Meja 17. Dibuang cinta berbalas. Jadi marketnya lebih kepada orang dewasa seperti Dr. Itu latarnya. Tapi Meja 17 itu bukan muncul begitu saja secara mendadak kan? Kita bermula dengan sebuah novel bertajuk
hostel lebaran kedua. Kita melihat sebuah asrama yang mempunyai mahasiswa-mahasiswi di Universiti Malaya yang saya menjadi dosennya. So, saya juga menjadi pengendali hostel itu. Hostel itu dinamai asrama kedua. Sebab itu tajuknya hostel lebaran kedua. Asrama kedua. Dan kita menceritakan kisah hidup mahasiswa-mahasiswi berbagai kisah yang berlaku di asrama itu. Tapi uniknya, ini bukan sebuah novel biasa. Ini sebuah novel internet, di mana bab pertamanya saya tulis, bab keduanya orang lain tulis, bab ketiganya orang lain tulis, sehingga kita dapat 50 bab yang ditulis oleh 13-14 orang penulis yang bersambung-sambung. Itu cara novel diapresiasi di internet. Kita tulis satu bab, kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Saya perkenalkan seorang heroin yang bernama Anissa Kasri dalam episod ketiga untuk menyemarakkan novel itu. Tiba-tiba pagi besok saya bangun tidur, saya tengok episod keempat, Anissa Kasri sudah mati dalam malam jalan raya. Aduh, sedih sekali macam mana nak hidup. Itu bermula. Jadi akhirnya kami sudah dapat 50 episod dalam masa 2 tahun. Kita berhentikan novel itu dan kita terbitkan dalam bentuk cetakan keras, conventional printing. Kita namakan Hostel Lebaran Kedua. Lalu disebabkan terlalu ramai orang berminat untuk menulis novel di internet, kita sambung lagi member hostel dan menceritakan tentang kisah pelajar-pelajar mahasiswa ini yang telah keluar dari Universiti Malaya. Ini lebih internasional. Mereka pergi ke Australia, mereka pergi ke United Kingdom, mereka pergi ke Amerika. So akhirnya kita berjaya mengumpulkan 36 episod. 36 episod yang ditulis oleh 12 orang penulis dan kami terbitkan sebagai Hostel Memento Cinta. Memento itu hadiah. Memento cinta. Kenapa cinta? Supaya novel itu bisa dijual. Itu Hostel Memento Cinta. Setelah tamat melihat kepada asrama itu, saya melihat kepada sudut yang lebih kecil. Di dalam hostel itu ada sebuah restoran. Kita kata, okay, let's forget about the rest of the hostel. Let's look at the restaurant. Apa yang berlaku di restoran itu? So kami tulis cerita. Orang ini tulis ini, orang itu tulis ini. Akhirnya kami berjaya menghasilkan sebuah novel yang bertajuk Restoran. Tapi novel itu gagal diterbitkan kerana berlaku kebalahan antara penulis-penulisnya. So saya juga tak mau terbitkan. Lepas itu saya kata, okey, kita sudah lihat pada restoran, mari kita lihat pada suatu sudut yang lebih kecil dari restoran. Apa dia? Tengok dalam restoran ada meja. Kita menggunakan meja 17 dan disebabkan sedikit perbalahan antara penulis cyber itu, saya desainkan, saya ambil keputusan untuk menulis novel 17 itu sendiri. Saya tengok pada meja itu, apa yang berlaku di meja itu. Dan selama 4 tahun saya menulis 17 episod yang berlaku di meja itu. Kadang-kadang saya tipu sedikit. Kenapa tipu? Connectionnya dengan media itu terlalu kecil. Misalnya dalam satu cerita berlaku di Makmau, seorang saintis membuat research dan hasil dari research saintis itu dia boleh mengetahui exactly bila anda akan meninggal dunia. Dia boleh tahu tarikhnya, jamnya dan saatnya. Itu hasil penyelidikan seorang nelayan. Dia plot graf apa, dia dapat linear graf itu, dia projek, dia boleh tahu bila kita akan mati. Exactly. Tetapi sewaktu dia menguji mesinnya di saat terakhir, tiba-tiba mesin ini gagal dan dia menghubungi teknisiannya dan teknisiannya sedang berada di meja 17 di restoran kisah seorang makan. Itu saja connectionnya antara meja 17 dengan cerita itu. So ada yang kuat connectionnya, ada yang tidak kuat connectionnya. Untuk versi Indonesia, saya tambah satu bonus lagi, yaitu bab 17-1. Dia asalnya ada 17 bab. Waktu nak diterbitkan ke Indonesia, saya tambah 6 tahun kemudian, satu bab satu. Di Indonesia dipanggil bab itu wawancara, tapi versi Malaysia ni termuduga, interview. Interview untuk mendapatkan kerja, itu bab 11. Sekarang mulanya dipanggil bab 18 disebabkan kesilapan editorial
Tapi dalam edisi kedua kami sudah tukar bab 17 dan 21. Saya nak maintain nomor 17 itu sebab media 17 ini ada 17 episod dan dijual dengan harga RM17. Ya, 17 lap seterusnya. Begitulah lebih kurang apa yang berlaku. Ceritanya barangkali pihak pengulas boleh melihat, ada yang panjang, ada yang pendek bergantung pada mood saya. Tapi banyaknya lebih kepada barangkali science fiction sebab saya seorang saintis. Science fiction pun ada barangkali isu-isu perubatan, kata orang ada cerita itu yang tidak boleh ditulis orang lain kecuali saya, dan sebagai tentang masalah perubatan dan sebagainya. Tapi secara umum saya telah menyidangkan kepada masyarakat Malaysia 17 episod yang saya anggap menarik dan 18 episod kepada masyarakat Indonesia, dan saya sangat gembira kerana buku ini telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterbitkan di Indonesia dan diedarkan di Indonesia. Itu suatu motivasi kami yang baru. Kami mau memperkenalkan penulis-penulis Malaysia ke Indonesia dan memperkenalkan penulis-penulis Indonesia ke Malaysia. Sebab itu kami terbitkan sebuah buku malam tadi yang dilihat Penurut ke Malam yang melibatkan puisi-puisi saya dengan penulis-penulis Indonesia. Saya harap buku itu kami dapat edarkan di Malaysia untuk memperkenalkan penulis-penulis itu kepada masyarakat sastra Indonesia. Setakat itu. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.